informasi ini diperoleh dari media, ya, termasuk media elektronik juga, media-media cetak lainnya. Itu kita di perbatasan juga tidak terputus informasi, selalu mendapatkan informasi bahwa pemilu itu akan segera dilaksanakan di tahun 2024. Oke Pak, bagaimana sosialisasi dan edukasi pemilu kepada masyarakat selama ini yang dikawasan secara bersinergi dengan stakeholder lainnya? Untuk pemahaman masyarakat terhadap proses pemilu yang akan berlangsung khususnya di daerah perbatasan itu sangat bagus. Ini dilakukan oleh rekan-rekan kita termasuk dari penyelenggara, ya, melaksanakan sosialisasi baik itu secara langsung di tengah-tengah lapisan masyarakat, di berbagai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, juga di sekolah-sekolah untuk para pemilih pemula, ya, termasuk di SMA, di SMK yang ada di daerah perbatasan. Dan masyarakat kita juga selalu mendapatkan edukasi dari media-media yang memang sampai saat ini media massa elektronik maupun media-media mainstream lainnya juga selalu menginformasikan bahwa kegiatan pemilu pesta demokrasi yang akan berlangsung di tahun 2024 itu harus kita nikmati bersama, ya, kita jadikan sebagai momentum untuk kedepannya bisa membangun perbatasan khususnya di daerah Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu menjadi jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Ini ada second opinion, ada dari masyarakat luar bahwa warga perbatasan itu rentan menjadi objek kepentingan dalam proses sebuah pemilu maupun pilkada. Menurut awal sendiri sebagai kepala daerah di Kabupaten Badau ini, bagaimana awal melihatnya? Masyarakat di Kecamatan Badau khususnya mereka menanggapi hal ini sebenarnya tidaklah merasa bahwa mereka itu dijadikan objek atau dijadikan sebagai orang-orang yang digunakan ketika pemilu saja. Kita merasakan juga bahwasanya pemilu artinya akan merubah, akan mengganti pemimpin-pemimpin baru yang nantinya juga akan membangun daerah, terutama kami di daerah perbatasan. Terbukti juga dengan selama ini daerah perbatasan juga sudah terperhatikan, apalagi selama pemerintahan Bapak Jokowi, ya, dengan memintanya membangun dari pinggir, kami merasakan langsung bahwa pembangunan seperti PLN Badau yang begitu mudah, ya, pembangunan infrastruktur lainnya yang ada di daerah kami rasakan sudah mulai menyentuh, ya, sangat menyentuh juga kepada masyarakat yang ada di sekitar perbatasan. Mudah-mudahan ke depannya tentunya harapan kita pemilu di tahun 2024 ini tentunya nantinya akan meningkatkan kembalinya baik itu manfaat yang diperoleh oleh masyarakat di daerah perbatasan, termasuk juga nanti akan meningkatkan perekonomian yang ada di perbatasan, juga pembangunan infrastruktur, pembangunan kebutuhan dasar masyarakat itu nantinya bisa ditingkatkan kembali dari proses pergantian secara demokrasi dengan adanya pemilu di tahun 2024 ini. Karena memang banyak media ataupun masyarakat juga sudah sangat mengerti akan kebenaran suatu berita. Karena itu saya jamin bahwasanya untuk masyarakat di daerah perbatasan khususnya daerah Badau, Kabupaten Kapuas Hulu ini, kami tidak dengan mudah untuk menanggapi segala isu sara dalam rangka nantinya tentu tujuan dari pembuatnya akan membuat situasi menjadi tidak baik. Tentunya dengan adanya edukasi
edukasi yang selama ini didapatkan oleh masyarakat bahwa jangan mudah menerima segala sesuatu, apalagi di media sosial, itu menjadi acuan utama. Masyarakat kita juga sudah pintar juga memilih yang mana yang terbaik, yang mana yang kok dan bukan sesuatu yang baik. Tentunya selama ini juga kita melihat bahwa masyarakat itu sudah memahami bahwa segala sesuatu yang tidak benar itu tidak akan diikuti. Mungkin kalau seandainya tahu boleh disebut jumlah pemilih di sini, kalau enggak minimal persentase partisipasi pemilih kita di pemilu kita perbandingan pemilu 2019 dengan yang sekarang, perkiraan kita bagaimana? Di Kecamatan Badau jumlah TPS itu ada sebanyak 28 TPS dengan 5.179 DPT. Itu kita partisipasi pemilih rata-rata di atas 75%, ya. Jadi selama ini sangat besar sekali partisipasi masyarakat, terutama ketika ada pada saat pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, itu yang memang rentan sangat berminat sekali untuk memilih, karena memang masih sangat erat kaitannya kepentingan masyarakat yang ada di daerah perbatasan ini. Nah, kalau dibandingkan dengan kondisi tahun 2019, di tahun 2019 itu tingkat pemilih kita juga sangat tinggi, ya. Sangat tinggi, melebihi dari 77%, ya. Dan rata-rata masyarakat itu ketika ada pesta demokrasi mereka ribut, ya. Dan untuk perusahaan termasuk di sini ada daerah perusahaan sawit, ada pekerja lainnya, mereka itu benar-benar melaksanakan pesta, ya. Jadi hak pilih masyarakat itu benar-benar bisa tersalurkan. Ketika ada presentasi yang tidak memilih itu, ada yang berpergian jauh, ada yang sedang berobat di perkebunan sawit, termasuk juga ada pegawai kerja luas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah perbatasan. Untuk potensi lainnya kita memiliki Danau Sentarum, ya. Kita termasuk dalam kecamatan di dalam kawasan inti Danau Sentarum yang statuskan sebagai Taman Nasional Danau Sentarum. Maka untuk potensi wisata luar biasa untuk di daerah Kecamatan Badau, kita bisa meningkatkan di kunjungan di daerah perkampungan nelayan, termasuk di daerah Pulau Majang, dan juga potensi-potensi lainnya